Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Febi Isami, nomor induk mahasiswa 2001020073. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi perilaku organisasi yang berjudul Kepribadian dan Nilai, serta Persepsi dan Pengambilan Keputusan Individu. Materi yang akan saya presentasikan pertama yaitu mengenai kepribadian dan nilai. Kepribadian adalah jumlah total cara-cara di mana seorang individu beraksi atas dan berinteraksi dengan orang lain. Alasan paling penting mengapa manajer perlu mengetahui bagaimana mengukur kepribadian adalah bahwa riset telah menunjukkan kegunaan uji kepribadian dalam keputusan perekrutan dan membantu manajer memprediksi siapa yang terbaik untuk sebuah pekerjaan. Kepribadian tampaknya merupakan hasil dari faktor hereditas atau keturunan dan faktor lingkungan. Meskipun demikian, riset cenderung mendukung pentingnya faktor hereditas dibandingkan lingkungan. Lalu selanjutnya ada instrumen penilaian kepribadian yang paling umum digunakan di dunia, yaitu indikator tipe Myers-Briggs atau MBTI. MBTI adalah tes kepribadian 100 pertanyaan yang menanyakan orang-orang apa yang biasanya mereka rasakan atau lakukan dalam berbagai situasi. Para responden diklasifikasikan sebagai ekstrovert atau introvert, perasa atau intuitif, memikirkan atau merasakan, dan menilai atau menerima. Individu-individu ekstrovert ramah, pandai bersosialisasi, dan percaya diri, sedangkan introvert tenang dan pemalu. Tipe perasa praktis serta memilih rutin dan urutan. Mereka fokus pada detail. Sedangkan intuitif bergantung pada proses tidak sadar dan melihat pada gambaran besar. Tipe yang memikirkan biasanya menggunakan penalaran dan logika untuk menangani masalah. Sedangkan tipe yang merasakan berpegang pada nilai-nilai dan emosi pribadi mereka. Tipe yang menilai menginginkan kendali dan memilih urutan dan struktur. Sedangkan tipe yang menerima fleksibel dan spontan. Klasifikasi-klasifikasi ini menjelaskan 16 tipe kepribadian dengan mengidentifikasi satu karakteristik dari tiap 4 bagian. Ada sebuah penilaian kepribadian yang mencakup 5 dimensi dasar yang disebut model 5 besar. Faktor-faktor 5 besar pada model kepribadian 5 besar yang pertama yaitu ekstraversi. Dimensi ekstraversi menampilkan level kenyamanan kita di dalam hubungan. Ekstrovert cenderung ekspresif, percaya diri, dan mampu bersosialisasi. Introvert cenderung pemalu, penakut, dan tenang. Yang kedua yaitu keramahan. Dimensi keramahan merujuk pada kecenderungan seorang individu untuk memahami orang lain. Orang yang ramah, kooperatif, hangat, dan mempercayai. Orang yang berskor rendah, dingin, tidak ramah, dan antagonis. Lalu yang ketiga yaitu kehati-hatian. Dimensi kehati-hatian adalah sebuah ukuran reliabilitas. Orang yang sangat hati-hati, bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan persisten. Mereka yang berskor rendah pada dimensi ini mudah dialihkan, tidak teratur, dan tidak dapat diandalkan. Lalu yang keempat yaitu stabilitas emosional. Dimensi stabilitas emosional menunjukkan kemampuan seseorang untuk menghadapi stres. Orang dengan stabilitas emosional positif tinggi cenderung tenang, percaya diri, dan aman. Mereka dengan skor negatif tinggi cenderung gugup, cemas, depresi, dan tidak aman. Lalu yang terakhir ada keterbukaan pada pengalaman. Dimensi keterbukaan pada pengalaman mencakup kisaran minat dan ketertarikan atas inovasi. Orang yang sangat terbuka, kreatif, ingin tahu, dan secara artistik sensitif. Sebaliknya, mereka yang berada di ujung lainnya dari kategori ini konvensional dan merasa nyaman dalam keadaan yang dikenal. Adalah pengaruh model sifat-sifat 5 besar pada perilaku organisasi. Dengan pengecualian atas uring-uringan, fitur-fitur 5 besar adalah apa yang kita sebut diinginkan secara sosial. Berarti kita akan senang untuk memiliki skor tinggi padanya. Para peneliti telah menemukan bahwa 3 fitur yang tidak diinginkan sosial lainnya, yaitu Machiavellianisme, narsisme, dan psikopat. Merujuk pada sifat negatifnya, para peneliti telah melabel ketiganya sebagai dark triad.
meskipun tentu saja mereka tidak selalu terjadi bersamaan. Yang pertama yaitu Machiavellianisme. Seorang individu yang dominan Machiavellianisme pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan percaya bahwa hasil dapat membenarkan cara. Selanjutnya yaitu narsisme. Narsisme yaitu kecenderungan untuk sombong, memiliki rasa berlebihan akan pentingnya diri, membutuhkan kekaguman yang berlebihan, dan memiliki rasa kelayakan. Yang terakhir ada psikopat. Psikopat yaitu kecenderungan sedikitnya kepedulian atas orang lain dan kurangnya rasa bersalah atau menyesal saat tindakannya menyebabkan bahaya. Ini kerangka kerja pendekatan penghindaran telah menggunakan karakteristik kepribadian sebagai motivasi. Motivasi pendekatan dan penghindaran mewakili tingkat di mana kita beraksi pada rangsangan. Motivasi pendekatan adalah ketertarikan kita pada rangsangan positif, dan motivasi penghindaran adalah respons kita pada rangsangan negatif. Selanjutnya ada sifat kepribadian lainnya yang relevan dengan perilaku organisasi. Yang pertama yaitu evaluasi inti diri. Evaluasi inti diri yaitu kesimpulan akhir yang dimiliki individu tentang kemampuan, kompetensi, dan nilai mereka sebagai individu. Lalu yang kedua ada pengawasan diri. Pengawasan diri yaitu suatu sikap kepribadian yang mengukur kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasional eksternal. Lalu yang terakhir ada kepribadian proaktif. Kepribadian proaktif yaitu orang-orang yang mengidentifikasi peluang, menunjukkan inisiatif, mengambil tindakan, dan bertahan sampai perubahan yang berarti terjadi. Beberapa sifat kepribadian seperti 5 besar cenderung efektif pada hampir semua lingkungan atau situasi. Misalnya, riset mengindikasikan bahwa kehati-hatian berguna dalam kinerja kebanyakan pekerjaan, dan ekstraversi berhubungan dengan kemunculan sebagai pemimpin dalam kebanyakan situasi. Semakin meningkat, kita mempelajari bahwa efek sifat-sifat tertentu pada perilaku organisasi tergantung pada situasi. Dua kerangka kerja teoritis yang membantu menjelaskan bagaimana ini bekerja yaitu yang pertama, teori kekuatan situasi. Teori kekuatan situasi adalah sebuah teori yang mengindikasikan bahwa cara kepribadian bertranslasi ke dalam perilaku bergantung pada kekuatan situasi. Para peneliti telah menganalisis kekuatan situasi dalam organisasi dari segi 4 elemen, yaitu kejelasan, konsistensi, batasan, dan konsekuensi. Lalu selanjutnya ada teori aktivasi sifat. Teori aktivasi sifat yaitu sebuah teori yang memprediksi bahwa beberapa situasi, peristiwa, atau intervensi mengaktifasikan sebuah sifat lebih dari yang lainnya. Adalah keyakinan dasar bahwa sebuah metode tindakan spesifik atau akhir dari keberadaan lebih diinginkan secara pribadi atau sosial dibandingkan mode tindakan atau akhir keberadaan lawannya atau kebalikannya. Nilai memberikan fondasi bagi pemahaman kita mengenai sikap dan motivasi orang-orang serta pengaruh persepsi kita. Nilai terminal yaitu hasil akhir yang diinginkan dari keberadaan, sasaran yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Sedangkan nilai instrumental yaitu mode perilaku yang lebih disukai atau alat untuk mencapai nilai terminal seseorang. Lalu ini adalah nilai-nilai yang dominan pada generasi. Lalu selanjutnya ada kecocokan orang dengan pekerjaan dan kecocokan orang dengan organisasi. Teori kecocokan kepribadian dengan pekerjaan yaitu sebuah teori yang mengidentifikasi 6 tipe kepribadian dan mengusulkan bahwa kecocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan pekerjaan menentukan kepuasan dan perputaran. Lalu yang kedua ada kecocokan orang dengan organisasi, yang berpendapat bahwa orang-orang tertarik pada dan dipilih oleh organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai mereka, dan mereka meninggalkan organisasi yang tidak cocok dengan kepribadiannya. Salah satu pendekatan yang paling dirujuk secara luas untuk menganalisis variasi di antara budaya,
dilakukan di akhir 1970-an oleh Kurt Hofstede. Hofstede menyurvei lebih dari 116.000 pekerja IBM di 40 negara mengenai nilai-nilai terkait pekerjaan mereka dan mendapati bahwa manajer dan pekerja beragam dalam 5 dimensi nilai dari budaya nasional, yaitu cara kekuasaan, individualisme versus kolektivisme, maskulinitas versus femininitas, penghindaran ketidakpastian, dan orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Setelah itu, saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individu. Persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Apa yang kita nilai bisa jadi berbeda secara substansial dengan realitas objektif. Persepsi penting bagi perilaku organisasi, karena perilaku orang-orang didasarkan pada persepsi mereka tentang apa realita yang ada, bukan mengenai realita itu sendiri. Dunia sebagaimana yang dinilai adalah dunia yang penting secara perilaku. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi terdiri dari 3 faktor, yaitu faktor-faktor pada penilai, faktor-faktor pada situasi, dan faktor-faktor pada target. Faktor-faktor pada penilai terdiri dari sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Faktor-faktor pada situasi terdiri dari waktu, latar kerja, dan latar sosial. Dan faktor-faktor pada target terdiri dari inovasi, pergerakan, suara, ukuran, latar belakang, proksimitas, dan kesamaan. Selanjutnya ada teori atribusi, yaitu teori yang mencoba menjelaskan cara-cara kita menilai orang dengan berbeda bergantung pada pengertian yang kita atribusikan pada sebuah perilaku. Itu menyatakan bahwa ketika kita mengamati perilaku seorang individu, kita mencoba menentukan apakah itu disebabkan dari internal atau eksternal. Penentuan itu terutama bergantung pada 3 faktor, yaitu perbedaan, konsensus, dan konsistensi. Perbedaan merujuk pada apakah seorang individu menampilkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Jika perbedaan tinggi, perilaku tersebut diatribusikan pada penyebab eksternal. Jika perbedaan rendah, perilaku tersebut diatribusikan pada penyebab internal. Jika setiap orang menghadapi situasi yang sama memberikan respons yang sama, perilaku itu menunjukkan konsensus. Jika konsensus tinggi, perilaku tersebut diatribusikan pada penyebab eksternal. Jika konsensus rendah, perilaku tersebut diatribusikan pada penyebab internal. Konsistensi merujuk pada apakah seorang individu merespons dengan cara yang sama sepanjang waktu. Jika konsistensi tinggi, perilaku tersebut diatribusikan pada penyebab internal. Jika konsistensi rendah, perilaku tersebut diatribusikan pada penyebab eksternal. Pintas untuk menilai orang lain seringkali memperbolehkan kita untuk membuat persepsi akurat dengan cepat dan memberikan data yang valid untuk membuat prediksi. Jalan pintas tersebut terdiri dari 4, yaitu persepsi selektif, efek halo, efek kontras, dan stereotip. Persepsi selektif yaitu kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Efek halo yaitu kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Efek kontras yaitu evaluasi atas karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Stereotip yaitu menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompok asalnya. Aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi yaitu wawancara kerja, ekspektasi kinerja, dan evaluasi kinerja. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas masalah, yaitu sebuah perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan, yang mengharuskan kita mempertimbangkan alternatif-alternatif tindakan. Kesadaran bahwa suatu masalah ada dan bahwa sebuah keputusan mungkin diperlukan atau mungkin tidak diperlukan adalah isu perseptual. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasi dan mengevaluasi informasi. Kita umumnya menerima data dari banyak sumber yang perlu kita saring,
proses, dan interpretasi. Data mana yang relevan bagi keputusan dan mana yang tidak. Persepsi kita akan menjawab pertanyaan itu. Kita juga perlu mengembangkan alternatif-alternatif dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahannya. Sekali lagi, proses perseptual kita akan memengaruhi hasil akhir. Selama proses pengambilan keputusan, kesalahan perseptual seringkali muncul sehingga dapat membiaskan analisis dan kesimpulan. Ada 3 model dalam pengambilan keputusan dalam organisasi, yaitu model rasional terbatas, dan model intuisi. Model rasional yaitu sebuah model pengambilan keputusan yang menjelaskan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk memaksimalkan hasil. Model rasional terbatas yaitu sebuah proses pengambilan keputusan dengan membangun model yang disederhanakan yang mengeluarkan fitur-fitur esensial dari masalah tanpa menangkap semua kompleksitasnya. Model intuisi yaitu sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh. Ada 8 bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan, yaitu bias terlalu percaya diri, bias jangkar, bias konfirmasi, bias ketersediaan, eskalasi komitmen, kesalahan acak, aversi risiko, dan bias retrospeksi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana orang mengambil keputusan dan tingkat di mana mereka rentan pada kesalahan serta bias. Faktor tersebut dibagi menjadi 2, yaitu perbedaan individu dan batasan organisasi. Perbedaan individu mencakup kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, dan perbedaan budaya. Batasan organisasi mencakup evaluasi kinerja, sistem imbalan, peraturan baku, batasan waktu akibat sistem, dan contoh historis. Ada 3 kriteria keputusan etis, yaitu utilitarianisme, yaitu sebuah sistem di mana keputusan-keputusan dibuat untuk memberikan yang terbaik dalam jumlah terbanyak. Selanjutnya ada whistleblower, yaitu individu yang melaporkan praktik-praktik tidak etis yang dilakukan pemberi kerjanya kepada pihak luar. Selanjutnya ada etika perilaku, yaitu menganalisis bagaimana orang sebenarnya berperilaku ketika dikonfrontasikan dengan dilema etis. Penyebab perilaku kreatif ada 2, yaitu potensi kreatif dan lingkungan kreatif. Perilaku kreatif terjadi dalam 4 langkah, yang masing-masing mengarah pada yang berikutnya. Langkah pertama yaitu formulasi masalah. Formulasi masalah yaitu tahapan perilaku kreatif yang melibatkan identifikasi masalah atau peluang yang membutuhkan sebuah solusi yang belum diketahui. Langkah selanjutnya yaitu pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi yaitu tahapan perilaku kreatif ketika solusi-solusi yang mungkin atas suatu masalah diinkubasikan dalam pikiran individu. Langkah selanjutnya yaitu pemunculan ide. Pemunculan ide yaitu proses perilaku kreatif yang melibatkan pengembangan solusi-solusi yang mungkin atas sebuah masalah dari informasi dan pengetahuan yang relevan. Langkah selanjutnya yaitu evaluasi ide. Evaluasi ide yaitu proses perilaku kreatif yang melibatkan evaluasi solusi-solusi potensial untuk mengidentifikasi yang terbaik. Dan hasil dari kreatif tersebut yaitu inovasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Atas perhatian yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.